Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua. Shalom. Salam sehat buat kita semua. Dan semua narasumber boleh dapat disandingkan. Mari kita semuanya jadi dengan baik untuk amin. Amin. Terima kasih buat yang terkasih adiknya Randa Merentek. Ada begitu banyak orang yang tapi betapapun sulitnya kita. Saudara-saudari narasumber dan semua. Terima kasih. Jadi ada. Ya, terima kasih Pak. Tetap ada artinya. Berteologi di Indonesia harus Terima kasih moderator. Ya saudara-saudara sekalian. Diberikan kesempatan untuk penanya. Mendapatkan kesempatan yang sangat ajar karena kita sayang. Itu kan berupa penulis menyinggung tentang dan konsep menang yang sangat dari penulis kitab Wahyu dengan. Ya, terima kasih Kristi untuk. Ya, terima kasih. Ya, Boy dulu. terima kasih buat pertanyaan. Jadi pertanyaan dari audiens yang. Ya, jadi ini belum mempertanyakan. Saya kurang tahu mau mulai dari mana ini saya. Boleh dilanjutkan, Ibu Sinca. Ya, jadi saya mau boleh. Bagaimana dari saudara-saudari penanya? Baiklah, kita tiba pada sesi yang kedua, walaupun tadi keterkaitan hubungan antara jemaat gereja mula-mula Laodikia sudah ditarik relevansinya dengan kehidupan kita sebagai gereja di masa kini. Namun kita akan membahas tentang eklesiologi gemim, namun mengingat waktu, semua narasumber akan memaparkan kajian atau ide yang sudah disiapkan tentu, dan waktu yang disediakan kurang lebih 5 menit setiap narasumber untuk membahas tentang eklesiologi gemim. Ya, mungkin tadi sudah bersama-sama dengan kita Ibu Pendeta Ros. Halo, Bu Pendeta. Sepertinya masih ada. susah untuk terhubung ya, jaringan. Memang kalau dari tadi sudah kita ikuti, kedua topik ini memang berhubungan ya. Karena situasi jemaat Laodikia yang lau-lau, tidak ada pendirian yang walaupun mereka sudah percaya Kristus, orang Kristen, namun ada begitu banyak persoalan di jemaat yang tidak dapat mereka selesaikan. Ya, silakan untuk sesi kali ini saya mempersilakan narasumber untuk memaparkan pandangan tentang eklesiologi gemim. Apakah dari waktu ke waktu, kalau bertitik tolak dari Jemaat di Laodikia sampai kita tarik di gemim khususnya pada zaman masa kini, bagaimana? Silakan. Ya, Ibu Pendeta Sinca sudah siap. Silakan, Bu. Oke, ya, terima kasih. Untuk 5 menit. Jadi materi kedua ini yang sudah dikirim juga kepada kami itu adalah hasil tulisan dari mantan dosen UKIT, yaitu Bapak Dr. Yan Rapar, almarhum. Ya, beliau sudah meninggalkan kita, tetapi pikiran-pikirannya menjadi tetap menjadi sumbangan kepada kita sekarang. Dan beliau menulis tentang eklesiologi gemim. Itu dimulai dari apa yang dimaksud dengan eklesiologi, ya. Eklesiologi. Jadi eklesio itu berasal dari istilah eklesia, gereja, dan eklesiologi adalah pengetahuan yang berhubungan tentang gereja. Jadi di situ ada ajaran, ada hakikat, ada
pergumulan-pergumulan, dan semua hal yang menyangkut kehidupan bergereja. Nah, kalau berbicara tentang eklesiologi Gemim berarti semua ajaran, semua pergumulan, semua hakikat yang berhubungan dengan Gemim. Dan beliau menulis tentang latar belakang sejarah, bahwa Gemim sebenarnya adalah hasil dari pekerjaan misi dari Belanda, pekerjaan misi dari Belanda, yaitu kalau disebutkan ada NZG dan NHK, ya, dua badan pekebaran Injil yang mempunyai pengaruh yang besar sekali kepada Gemim. Dan dalam ulasan beliau selanjutnya dikatakan bahwa sebenarnya Gemim itu adalah gereja yang menganut paham Calvinis, dan karena dia menganut paham Calvinis, maka dia mempunyai corak-corak pemberitaan, corak organisasi, corak kemandirian, ya, sebenarnya di dalam banyak hal. Nah, kita mengingat kembali pengaruh Calvin, ya, pada abad-abad reformasi, ya, abad-abad reformasi, dan semangat Calvinis itu sangat menjiwai Gemim, yang sebenarnya Calvinis itu mempunyai ciri antara lain ialah jemaat. Jadi jemaat sebenarnya, ya, jemaat. Kemudian di dalam kehidupan berjemaat sebagai gereja yang Calvinis, maka Gemim itu adalah gereja yang saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain, ya, saling menopang. Nah, kalau kemudian kita, ya, terutama ketika merayakan Gemim bersinode, ya, kalau kita mengadakan evaluasi, tentu pertanyaan kita, apakah Gemim masih Calvinis? Sekarang Gemim masih Calvinis, ya. Apakah corak organisasinya, apakah corak pemberitaannya itu masih memegang teguh latar belakang Calvinis, ya, latar belakang Calvinis. Saya memang melihat beberapa hal yang, ya, jadi berdasarkan tulisan dari Dr. Rappar, saya melihat bahwa ada beberapa hal yang sepertinya sudah tidak Calvinis lagi, ya, di Gemim, tidak Calvinis. Pertama, yang paling kecil-kecil dulu, ya, mau disebutkan pakaian jabatan, pakaian jabatan. Kalau Calvinis, mereka tidak mengenal apa namanya yang disebut stola. Calvinis itu sederhana sekali, dia hanya menggunakan apa itu pita, ya, apa namanya ini? Kolar. Ya, kolar, tapi kolarnya bukan kolar yang seperti kita pakai sekarang, ya. Kolar dasi. Ya, ada dasi. Itu yang seperti dipakai oleh Gemis. Gemis masih memakai itu. Kalau sekarang yang dipakai oleh Gemim adalah kolar episkopal. Ya, metodis. Ya, itu hal-hal yang kecil. Belum hal-hal yang saya taruh dalam tanda kutip yang besar. Seperti misalnya kalau Calvin itu kan dari jemaat itu, dari jemaat ke atas, ya. Gemim sekarang lebih nampak dari atas ke bawah, ya, dari pimpinan ke bawah, ya. Betul, ya, Pendeta Boy,
Pendeta Boy ahli sekali tuh di hal-hal seperti ini. Ya, jadi saya melihat itu ada hal yang sepertinya tidak Calvinis lagi di Gemim. Jadi dari corak organisasi, kemudian ya simbol-simbol yang digunakan itu sudah Calvinis plus, sudah mengambil dari gereja yang lain. Ya, saya kira saya sampai di sini dulu, nanti ditambahkan sebentar. Ya, terima kasih Bu Pendeta Sinca buat tanggapannya yang bertitik tolak dari tulisan Pendeta Jan Rapar. Bagaimana mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain? Ya. Pendeta Boy. Silahkan. Pendeta Boy. Boleh Pendeta Boy lebih dulu? Ya. Eklesiologi Gemim, yaitu eklesiologi adalah berdasarkan Kristus atau Kristus. Oke, saya pernah tanya dan juga saya tanyakan kepada Rapar. Coba kasih contoh akan satu Jo. Yang mana dari eklesiologi Gemim itu adalah Kristologi? No answer, teman. Tidak ada jawaban. Ada yang tak putar-putar begini, putar-putar mata bilang kemana? Satu Jo. Yang mana yang kristologinya ini? Ya. Karena, jadi misalnya, ya, orang kan kalau misalnya saya ambil contoh, sebenarnya saya bukan mau menggurui, mereka lebih pandai dari saya. Cuma barangkali kelebihan saya hobi membaca. Nah, yang mau saya katakan ialah, kalau saya ambil contoh saja, jadi ambil contoh misalnya, ya kita mengakui Kristus sebagai Tuhan, bahkan sebagai kepala gereja. Padahal istilah kepala gereja ini cuma 2 kali ditemukan. Orang boleh ganti dengan Kristus bukan kepala gereja, taruh saja Tuhan, taruh saja ini. Yang lain lah. Seperti juga yang awal misalnya, seperti dalam Laodikia. Nah, yang mau dikatakan ialah, di mana DP Kristologi? Karena Kristus tidak mengajarkan satu sistem. Tidak ada tuh sistem, oh ini harus presbi, ini harus ada diaken, harus ada, tidak ada itu dia. Itu kan nanti perkembangan eklesiologi. Tapi kemudian ketika dia bilang kristologi di dalam eklesiologi Gemim, saya jadi bingung. Ini yang mana sebenarnya? Ya karena itu tidak ada. Nah, jadi nanti saya bisa, sebenarnya dalam pikiran saya, dia bisa katakan dalam pengajaran pengampunan, ya toh. Nah, kan kalau di Gemim, wah, apa Ibu Sinca kurang jaga tertawa, dia so tahu itu dia. Nah, jadi itu sedikit dari, atau ya, karena silakan mau berkembang, dia mau berkembang gaya Inggris, gaya Belanda, gaya Batak, gaya Minasa, silakan, ya kan. Tapi yang penting, situ kita ada suatu pegangan kuat bahwa kita memang cenderungnya ke sana. Nah, ini yang saya mau lihat juga, sayangnya tidak nampak di dalam tulisan. Ya, kata tadi kita kembali, Pendeta Rapar memberikan satu contoh, atau mungkin ada ke Ibu Sinca. Cuma yang dia bilang ada tidak ini, enggak, tapi yang kristologi, karena saya tahu itu di tulisan Rapar itu berdasarkan kristologi. Nah, yang bagaimana itu sebenarnya? Itu pemaparan dari paham-paham tertentu dari narasumber kita di malam hari ini. Ya, memang kalau berbicara tentang eklesiologi Gemim, apalagi kalau di Gemim berpatokan dengan salah satu bapak reformator gereja Calvin, kalau dari tulisannya Pendeta Rapar, memang harus diakui bahwa pola yang dipilih Calvin atau presbyterial sinodal adalah cukup ideal. Karena tadi disinggung dari pola kepemimpinan, pola corak pemberitaan ataupun kemandirian, ya agak sulit juga ya. Karena kalaupun tadi dikatakan dari pelayan khusus, ya tadi disinggung dengan tidak pakai sola, ya kalau dari Penan Calvin, ini ada juga tulisan yang mengatakan bahwa
kalaupun menjadi penatua atau diaken, sangat sulit ini untuk direalisasikan di Gemim karena dikatakan di sini dalam tulisan Pendeta Rapar, diperlukan Pelsus memiliki wawasan yang sangat luas dan tingkat kematangan spiritual yang sangat tinggi. Jadi mungkin kalau realita di Gemim mungkin teologi Calvin masih begitu nampak, namun ciri eklesiologi Calvinis mungkin agak samar-samar ya, kayak gitu. Bagaimana mungkin ada tambahan dari pendeta Victor, silahkan. Oke. Maaf, saya memang tidak membaca tulisan dari pendeta Rapar, ya. Tapi saya hanya langsung saja memberi tanggapan. Pengamatan saya secara sadar atau tidak sadar sudah semakin banyak orang Gemim yang tidak mau lagi ikut Calvinis. Semakin banyak yang katakanlah menyadari bahwa Calvinis itu dengan Presbyterian Sinodal itu tidak lagi relevan, tidak lagi mempan bagi kehidupan Gemim sebagai satu gereja. Pertanyaan saya ialah mengapa, jadi ini pergumulan pribadi saya, yaitu mengapa sampai sekarang kita masih terus menyuarakan bahwa kita adalah Calvinis, gereja kita adalah Calvinis, padahal tidak lagi. Kenapa kita tidak mau jujur untuk paling kurang membuka forum diskusi yang luas tentang eklesiologi Gemim sekarang ini, bukan disambung atau dengan sidang sinode biasa, ya, tetapi khusus. Kenapa kita tidak mengambil waktu yang khusus, memberi perhatian khusus untuk membahas secara terbuka dan luas tentang di mana sebenarnya Gemim berada. Sadar atau tidak bahwa memang banyak yang mungkin tidak menyadari tidak tahu apa artinya Presbyterian Sinodal, dan yang lain walaupun mengetahui tapi ya diam-diam saja tidak mau ikut lagi. Ya. Nah, selama itu kita terus mengatakan bahwa gereja kita adalah gereja Calvinis. Padahal tidak lagi menjalankan dasar-dasar prinsip-prinsip Calvinis di dalam penerapan baik kepemimpinan maupun kehidupan maupun pelayanan Gereja Masih Injili Minahasa. Pertanyaan saya, bukankah kita sama saja gereja Gemim? Tidakkah gereja Gemim sekarang ini sama saja dengan jemaat Laodikea? Karena ya kita di pihak satu kita mengatakan Calvinis, tetapi di pihak lain justru kita menentang, tidak melaksanakan itu. Saya kira itu persamaan dengan Laodikea adalah ya mereka orang Kristen, ya mengaku Kristus, itu anggota jemaat Laodikea, tetapi tidak mau memasuki permasalahan gereja, tidak mau memasuki permasalahan iman dalam gereja, dalam kehidupan anggota jemaat. Itu yang di situ ya inilah poin di mana saya melihat bahwa sama saja itu Gemim dengan jemaat Laodikea. Ya, minta maaf ya karena saya
mengarah kepada pemikiran itu karena kenyataan sekarang ini. Ya, maksudnya pertanyaan yang sangat praktis ialah kenapa kita tidak jujur? Kenapa kita tidak terbuka? Ya. Dan memproklamirkan bahwa kita bukan lagi Calvinis. Kalau memang begitu. Itulah pertanyaan iman saya juga, ya, tentang kehidupan Gereja Masih Injili Minahasa dan pekerjaan Tuhan di tengah kehidupan gereja kita sekarang ini. Jadi mungkin pertanyaan ini tidak akan dijawab. Tetapi kalau orang sudah mendengar dan merenungkan, ya saya berterima kasih. Kalau sudah ada orang yang mendengar dan merenungkan hal ini. Memang tidak gampang barangkali untuk memberi jawaban atas permasalahan yang saya kemukakan ini. Saya kira itu tambahan saya dan terima kasih atas kesempatan. Ya, itu beberapa pemaparan dari narasumber kita. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin dari teman-teman audiens bisa raise hand. Ya, sambil menunggu dari pendapat atau pertanyaan dari teman-teman yang ada di room Zoom saat ini. Berarti kalau dari waktu ke waktu, apakah menurut semua Bapak Ibu pendeta narasumber, mungkin karena adanya tantangan zaman atau perubahan zaman dari waktu ke waktu, Gemim masihkah beraliran Calvinis atau seperti apa? Karena kalau dari tulisannya Pendeta Rapar, ya ada unsur episkopal sudah tidak lagi diterapkan sepenuhnya. Ya, Gemim sebagai aliran presbiterial sinodalnya, namun diperkaya dengan unsur-unsur episkopal. Kalau menurut Bapak Ibu narasumber seperti apa? Silakan bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan seputaran pembahasan eklesiologi Gemim, ya karena sungguh menarik ya. Sungguh menarik pembahasan kita di topik kedua, di sesi kedua. Sebagai tambahan saja interupsinya, kalau tidak Calvinis itu enggak apa-apa toh. Lalu tanya sama gereja lain. Apa memang harus Calvinis? Ya. Non Calvinis pun enggak apa-apa. Ya. Dan bukan dosa. Iya toh Pendeta Victor? Ya, saya juga sependapat. Jadi kan ada perkembangan zaman, mungkin terpengaruh dengan ajaran gereja lain, hanya itu perlu dinyatakan. Apalagi di dalam umpamanya dalam tata gereja itu perlu dinyatakan bahwa Gemim walaupun dasarnya aslinya adalah Calvinis, tetapi karena menerima, ya, apalagi sekarang kan zaman ekumenisme, ya, di mana gereja-gereja saling belajar. Tapi itu harus dinyatakan melalui suatu persidangan, karena untuk menentukan suatu gereja mempunyai aliran tertentu itu harus melalui suatu sidang gereja yang resmi. Jadi jangan selalu bilang Calvinis, padahal sudah banyak praktek-praktek yang tidak Calvinis lagi. Jadi saya kira tugas daripada kita di Gemim ialah ya perlu menyatakan diri, atau pertama sebelum dinyatakan dibicarakan dulu dalam persidangan, ya katakanlah sidang istimewa, bahwa corak Gemim, eklesiologi Gemim itu sudah berubah. Saya kira itu tidak apa-apa. Yang penting dinyatakan secara jujur, terbuka, dan melakukan sesuai dengan eklesiologi yang dianutnya. Saya kira tujuan dari Dr. Rapar juga dengan tulisan itu tidak
tidak mau memaksa supaya Gemim harus Iya, Calvinis, ada. tetapi memberi pikiran-pikiran Ya. yang dapat dipakai untuk perjalanan Gemim selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Since. Ya. Apakah teman-teman di forum ini sudah mempunyai tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Memang kalau menanggapi ya tulisan Manerapar, Pendeta Jan Rapar, ada kutipan yang mengatakan bahwa memang ini bukanlah suatu masalah. Kalaupun dia berdaya guna, dia mempunyai manfaat, berarti ini cukup baik. Ya, cukup baik kalau dilaksanakan. Namun sama seperti yang dikatakan Ibu Pendeta Since, harus betul-betul sadar karena ada statement di tata kerja yang mengatakan member aliran eklesiologi Calvinis, namun ada praktik-praktik yang ternyata tidak sesuai lagi ya dengan aliran Calvinis itu sendiri. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mungkin masih ada kegugupan karena jujur mendapati teman-teman yang ada di forum saat ini agak sulit ya karena sama seperti Gaby yang masih belajar, masih mahasiswi, kalau disandingkan dengan pendeta-pendeta senior, dosen-dosen, ya ada rasa grogi, nervous. Jadi mungkin teman-teman di sini ya jangan malu-malu. Jangan grogi ya, sama-sama semua belajar. Ya, ada Kak Cendi. Iya. Mungkin berikut. Silakan. Walaupun teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan berkaitan dengan hal-hal praksis yang terjadi dalam konteks ya jemaat, silakan. Raise hand. Oh, rebusan itu bisa. Belum Bisa. Ayo teman-teman. Ya. Kalau di sesi yang pertama pembahasan tentang wahyu, pertanyaan apakah generasi baby boomers bersama generasi milenial ataupun generasi Z jika disandingkan apakah bisa ya, karena kalau dari silsilah keluarga sama Bapak Pendeta Boy, opa, oma dengan cucu-cucu ya. Ya. Jadi ya ada pertanyaan ini dari Kak Cendi. Lumampu, silakan. Ya, terima kasih. Shalom, selamat malam semua. Halo Mer, halo Ibu, halo Pendeta Boy. Mungkin agak jauh dari pembahasan mengenai eklesiologi Gemim pada saat ini, tapi selama ini jadi pertanyaan secara pribadi karena kebanyakan karena orang tua dari latar belakang pelayanan, tapi juga melihat dari lingkungan yang ada mengenai apakah dalam hal ini sebagai pendeta, pelayan khusus ketika menggunakan toga, baniang atau yang sebagainya yang dipakai sebagai seorang pelayan pendeta, maka itu masih termasuk dalam Calvinis ataukah itu punya sesuatu yang di luar hal itu? Soalnya selama ini selalu jadi pertanyaan, ada yang warna merah, mengikuti tahun-tahun gerejawi, kan itu harus diberi alasan yang pasti kenapa seperti itu.
Kan ada anggota jemaat tuh yang tidak mengerti dengan itu. Jadi ketika ada di masa Natal, misal Minggu Advent, semua mau pasang warna begini karena soal Natal. Kalau di begini ada begini. Tapi tidak memberikan penjelasan kepada jemaat. Akhirnya jemaat mengambang. Selama ini mengambang. Apakah itu masih masuk dalam eklesiologi Gemim atau aliran Calvinis? Terima kasih. Ya, kalau itu kan hanya semacam lampiran saja, toh. Itu apa itu? Stola itu kan tentang stola kan? Ya, itu kan ya seperti Ibu Sinca bilang, orang digemis, nggak pakai itu dia. Apa bukan Calvinis sekarang persoalan saya? Ya. Cuma memang kalau pakai itu dia, pendeta itu dapat lihat keren. Dia dengan dia punya pakaian itu dia udah paling keren. Nah tentang makna warna yaitu harus diakui itu mantan ketua sinode kita yang sudah almarhum itu peran dari pendeta Arnold Parengkuan. Tapi ini sejarah stola saja dulu ya. Sejarah stola dulu memang kalau kita punya ini kan cuma toha hampir sama dengan di Gemis. Dan juga berapa gereja lain dan pakai dasi. Itu dasi yang huruf P begini. Nah, tapi kemudian Ada gangguan rupanya. Halo, Pak Pendeta Boy. ya, ini ada mati lampu kita. Ya, tapi dapat dengar suara. Iya. Suara Dapat dengar. Ya, jadi orang tidak dapat lihat. Hilang dia. Ngonip terang sekali di sini. Nah, jadi yang mau dikatakan ialah, jadi stola itu kan sejarah. Jadi ketika itu pendeta Kelly Rondo jadi sekretaris dulu masih pakai istilah sekretaris AIT dan kemudian berubah jadi IPAIT. Itu yang menangani bidang iman, tata ibadah, liturgi dan semuanya. Ini dia pulang dari Amerika habis studi, dia memperkenalkan itu stola. Waktu itu masih stola merah. Ya, masih stola merah. Kemudian dia punya salib kuning. Kalau tidak salah di bawah salibnya hitam. Jadi ada salib di atas kuning, salib di bawahnya itu hitam. Begitu. Nah, pakai terus ya, itu memang ada kontra. Saya juga memberi kritik waktu itu, tapi ya begitu jalan terus karena kalah suara dengan apa. Sampai pada pendeta Parengkuan, dia jadi AIT, maka dia menyempurnakan. Jadi dia bilang warna-warna teologi dalam gereja. Jadi ada warna-warna teologi dalam gereja. Maka dialah yang kemudian sidang di Motoling, ya saya waktu itu masih peserta sidang, ya. Maka ditetapkanlah, ini sejarah stola saja dulu, stola dengan warna-warninya, dengan warna hijaunya, warna merahnya, warna putihnya, dengan simbol-simbol yang di dalam. Saya tidak tahu kalau yang pendeta-pendeta sekarang tahu itu arti-arti simbol atau enggak, ya. Karena cuma diperkenalkan warna ini dengan cara begini, tapi maknanya apa? Rupanya banyak yang enggak tahu. Coba boleh tanya sama Monipe pendeta. Itu kenapa dia buat begini? Mungkin juga itu pendeta lain ingin tahu apa kok itu dia. Iya. Itu sekedar ya tentang itu. Jadi ya perlu itu atau enggak ya itu hanya perannya ya, fungsinya saya lihat cuma ya kira-kira 10% untuk melihat suatu eklesiologi. Mungkin tidak sampai 1% barangkali. Untuk kita masuk pada eklesiologi Gemim. Hanya itu saja. Ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Boy untuk jawaban yang sudah diberikan atas penanya. Saudari Jenny Lumampo, apakah ada tambahan dari Bapak Pendeta Marentek dan Ibu Alfram? Silakan. Dan buat teman-teman, ya kan ini kita sudah berada pada
penghujung sesi. Silakan bagi teman-teman yang hendak bertanya boleh raise hand ya. Silakan Bu Pendeta. Ya, terima kasih. Sudah pelia Bapak Pendeta Boy Pemuka. Menyala aku. Ya, jadi ya seperti tadi kan simbol untuk pakaian jabatan itu simbol dengan segala aksesorisnya. Jadi memang pertama-tama tadi saya sudah katakan bahwa ada beberapa hal yang tidak Calvinis lagi. Maiwan, Ya, Maiwan. Pendeta Ros coba bicara. Jadi sebenarnya kalau ada perubahan tidak apa-apa. Tapi itu seperti tadi tentang eklesiologi, itu perlu disampaikan kepada jemaat atau kepada gereja-gereja sekitar supaya semua orang tahu oh begini simbol Gemim sekarang. Ya. Kalau pernah di Gemim ada toga warna oranye, ya. Pernah dulu. Jadi tapi sekarang tidak lagi. Berarti ada perkembangan. Sebab kalau terlalu banyak juga beban jemaat terlalu mahal, terlalu tinggi karena harus beli bermacam-macam toga untuk pendetanya, ya. Jadi saya kira itu perlu juga menjadi perhatian sebenarnya dari bidang APP supaya membatasi. Dan terutama seperti yang Pendeta Boy katakan harus mengerti simbol yang digunakan, ya, simbol yang digunakan. Sebab kalau tidak jelas, ya bagaimana kita dapat menjelaskan kepada jemaat kalau ada yang bertanya. Jadi semua hal yang berhubungan dengan kehidupan gereja, apakah organisasinya, apakah ajarannya, itu sebenarnya kalau ada perkembangan itu tidak apa-apa karena gereja kan berada di tengah-tengah zaman yang berubah dengan cepat. Tetapi yang harus dilakukan ialah disepakati bersama, diputuskan bersama. Supaya tidak hanya menjadi konsumsi dari pihak-pihak tertentu, tetapi menjadi konsumsi dan pemahaman seluruh jemaat. Ya, saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Gaby. Ya. Kesempatan. Terima kasih buat jawabannya dari Pendeta Boy dan Pendeta Sinca. Bagaimana penanya? Cindy sudah merasa jelaskah? Ya, terima kasih untuk jawaban dari narasumber, sudah merasa jelas dan sangat jelas. Dan itu memberkati. Masih ada kesempatan buat saudara-saudari audiens penanya. Kalaupun dari saya pribadi, memang saya juga pernah mendengar suatu ungkapan dari salah satu dosen yang mengatakan memang kalau Gemim eklesiologinya Calvinis sebenarnya sudah tidak sepenuhnya lagi, karena dari unsur ibadah pun dalam tata ibadah kata sederhananya dalam ibadah harus syahdu, Yusuf, ya. Namun ya karena adanya perubahan zaman, ya, ada perpindahan ya pola peribadatan Gemim. Bagaimana menurut narasumber? Ya, ya kalau saya setuju ya dengan pendapat itu bahwa ada perubahan, perkembangan. Ya, tetapi yang harus dilakukan ialah supaya jelas juga kepada anggota jemaat. Ya, sebab kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, seringkali eklesiologi itu hanya jadi konsumsi pendeta-pendeta, ya, badan pekerja majelis sinode,
Coba kita tanya di jemaat-jemaat, siapa yang berapa persen dari anggota jemaat yang punya buku tata gereja umpamanya ya? Itu kalau diteliti paling sedikit sekali. Ya, berarti hanya jadi konsumsi para pemimpin. Dan saya kira corona COVID-19 ini membuat perubahan juga ya dalam hal bergereja kita ya. Kalau Calvin kan harus di gereja, beribadah di gereja. Tapi sekarang di rumah. Ya, syukurlah sudah banyak gereja sekarang yang mulai lagi beribadah di gereja. Tapi saya kira ini kita harus syukuri juga. Karena dengan beribadah di rumah kita diingatkan lagi akan persekutuan rumah yang ada pada jemaat mula-mula. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu juga mendapat perhatian dari Badan Pekerja Majelis Sinode. Walaupun corona umpamanya besok-besok tidak ada lagi, tetapi perlu diberi perhatian ibadah di rumah-rumah itu. Karena ternyata lebih membuat anggota jemaat ya lebih intim, lebih bersatu ya, lebih bersatu ibadah keluarga. Jadi dan juga persembahan umpamanya. Dulu kan persembahan harus diberikan di gereja. Tapi sekarang melalui rumah. Entah dikirim melalui rekening bank atau langsung diambil oleh bendahara jemaat. Itu ada perkembangan-perkembangan seperti ini yang kita tidak dapat tolak ya, yang kita tidak dapat ya, yang dengan kata lain kita harus menerima dengan ikhlas. Tapi sekali lagi yang saya selalu ingin kalau terjadi perubahan itu sebaiknya dibicarakan bersama. Karena itu Calvinis sebenarnya. Selalu ada persekutuan, kekompakan bersama. Kira-kira begitu, moderator. Ya, demikianlah podcast kita di malam hari ini. Telah selesai pembahasan tentang bacaan di sepanjang minggu berjalan, Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai ayat 14 sampai 22 yang menceritakan tentang jemaat Laodikia. Bagaimana kita sebagai gereja masa kini berefleksi dari pembacaan kita saat ini, harus punya pendirian, harus punya sikap. Jangan sampai menjadi jemaat yang lalau. Bahasa Manado bilang yang tidak ada pendirian, tidak ada ketetapan, nyandak panas, nyandak dingin, tidak tahu arahnya mau kemana. Jadi sebagai gereja tidak ada sikap. Ya. Menjadi gereja yang menginfluence, menjadi gereja yang bermanfaat buat kehidupan sesama, terlebih kalau konteks jemaat di Laodikia, mereka sudah kenal Kristus, mereka adalah orang Kristen, tapi masih mengabaikan setiap persoalan permasalahan yang ada di jemaat. Saya kira itu pun cocok ya, apalagi pembahasan kita tentang eklesiologi gemim, boleh disamakan. Kalau saya simpulkan dari beberapa ungkapan semua narasumber, gemim sama dengan jemaat Laodikia. Pihak-pihak lain menyatakan, oh saya tetap Calvinis, tapi pihak-pihak lain malah menentang. Hal yang harus kita ambil ialah harus disampaikan supaya jemaat tahu apa itu eklesiologi gemim. Jangan sampai hanya sebagai pegangan atau hanya orang-orang tertentu saja yang punya pemahaman akan tahu tentang eklesiologi gemim, tapi apakah semua jemaat tahu ya? Saya rasa ini perlu disampaikan dalam kita bergereja buat kehidupan semua jemaat. Dan mengutip ungkapan pendeta Jan Papar, itu
teologi Calvin masih sangat relevan dan dapat dikembangkan di Gemim. Tetapi eklesiologinya bagaimana? Saya kira itu menjadi perenungan dan refleksi buat kita semua pendengar, penonton, jemaat, dan semua kita yang melihat video ini. Dan atas nama tim Penjuinan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua narasumber, mulai dari Bapak Pendeta Victor Maranitek, Ibu Pendeta Cynthia Brown, Bapak Pendeta Boy, ya, dan Ibu Pendeta Rose yang sudah bersama-sama dengan kita di sesi kali ini, bahkan pun dengan semua teman-teman, orang-orang muda yang mulai bersama-sama dengan kami di sini. Ada Rika Kaligis, Cindy Lumampo, Jeristo Liu, Alvaranto, Kevin Musan, dan Kristi Tangelia. Sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih buat kita semua, biar kiranya ini menjadi bekal, menambah wawasan, pengetahuan, menguatkan iman, percaya kita kepada Yesus Kristus melalui belajar firman Tuhan yang disediakan Penjunan. Jangan lupa kita semua untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Penjunan dan video ini, dan semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Iya.